Jadi baru sampai ada yang makalah yang saya tunjukkan ke kakak itu juga uh, sampai makalah kemarin itu. Punya siapa, Devia? Punya itu yang Paujan. Oh, Fauzan, oke. Fauzan, Iya. punya kamu terdengar putus-putus. Oh. Mungkin sinyal kali ya? Jaringan. Ya sudah, oke, nggak apa-apa. Iya. Kita lanjut dulu sebentar ya. Ini makalahnya Teh Aldri. Ya. Ini makalahnya Fauzan nih. Nah, aku langsung masuk ke motif ya. Ah, ini salah satu motif ya, Fauzan ya? Kak. Iya, Kak. Oke. Ini beberapa motif Riau ya? Fauzan? Ini beberapa motif dari Riau. Halo, Fauzan? Iya, Siak, di bagian Siak. Oke, di daerah bagian Siak. Oke. Gambar-gambar ini konteksnya untuk kamu punya skripsi ya? Terputus. Tugas kuliah. Ya, tugas kuliah. Oke. Ya. Oke. Teldri ada mau ini dulu, ngomong dulu? Ada, ini kan motifnya dia banyak banget ya. Ada nggak satu kain tapi bisa mewakili aja salah satu dari motif ini gitu. Jadi satu kain itu kamu bisa menjelaskan asal usulnya gitu. Misalkan itu kenapa ada motif seperti ini nih? Soalnya mungkin di daerah tersebut banyak bunga-bunga seperti itu, jadi diambilnya dari motif bunga-bunga setempat misalkan gitu. Oh, ya. Orang kan pasti membuat ide motif seperti ini pasti kan karena lingkungan gitu, nggak mungkin di luar lingkungan dia, pasti di lingkungan sekitar dia gitu. Ya. Misalkan ini kayak ini itik sekawan, karena di sana mereka suka memelihara itik kayak gitu. Ya. Maksud saya kalau ada kainnya itu lebih enak lagi, jadi bisa menjelaskan seperti itu. Nggak ada bedanya sama kain yang di Jawa ya, kain batik itu kan ada Megamendung. Nah, itu Megamendung tuh yang buat susunan ini loh Pakubuwono berapa misalkan kan gitu. Iya. Nah, itu siapa pembuatnya, terus asal usulnya, mungkin pada saat itu ada pelantikan misalkan, jadi dibuatlah Megamendung itu gitu. Jadi kain itu khusus buat pelantikan misalkan gitu. Apa kain itu memang buat anak bangsawan atau putri-putri atau memang hanya sekedar untuk hiasan aja, itu bisa juga. Tapi maksud saya kamu mengemasnya semenarik mungkin gitu. Jadi ketika kamu nulis juga orang menik, oh iya ini keren banget, ini beda banget sama motif-motif yang lain gitu. Itu dari motif ya. Itu dari motif. Kalau bisa ada kainnya, jadi bisa lebih lebih ini kegunaannya buat apa sih, atau bisa buat atasan baju juga gitu, atau nggak boleh gitu, atau kan ada tuh kain-kain yang tidak boleh sembarangan dipakai gitu, tapi ada juga boleh buat umum, misalkan bisa dibuat. Orang sekarang pakai motif ini nih
buat kondangan misalkan gitu, atau buat acara resmi bisa. Jadi menarik mana sih moodnya gitu. Menariknya di antara ini kalau salah satu aja bisa dihadirkan di ininya ke Fauzan ya. Ada kalau Bisa kainnya dimengerti ada. ya. Bisa Kak, kalau kainnya ada. Oh, ada kainnya. Nah, Tapi itu lagi nggak dibawa. kalau ada kainnya tuh lebih enak lagi. Nah, terus Ya. mungkin bisa cerita asal usulnya. Nah, cerita asal usulnya juga harus menarik. Ini beda loh ceritanya begini-begini. Jadi memang harus heboh ya ceritanya. Iya. Karena kan ini salah satu promosi gitu. Jadi hasilnya juga wujudnya juga harus menarik juga. Oh, ini bisa loh buat kaula muda dipakai juga, nggak ada bedanya sama batik-batik yang ada di Jawa gitu. Maksud saya kamu harus bisa mempromosikan kain kamu ini, tenun siak Melayu ini nggak kalah jauh kan ya sama batik-batik yang ada di Jawa atau di Bali atau di Sumbawa atau di Papua gitu. Jadi apa sih yang bikin menarik gitu? Ya. Itu sih. Jadi lebih spesifik ke detail yang menarik apanya nih? Ya. Yang membedakan dengan tenun yang lainnya lah gitu. Ya, bisa dipahami ya Kakak Fauzan. Jadi buatnya memang harus promosi, harus heboh, semuanya harus serba menarik. Gimana caranya gitu ya, dari kalimat-kalimat yang Kakak Fauzan buat gitu. Itu aja sih. Itu aja Kak Ardi. Sebentar. Coba mute semua, Mike. Oh iya. Ati? Halo Ati? Teh di mute dulu Teh. Halo Ati? Ya, halo. Oke. Video kamu aman? Aman. Harus on cam kah, Kak? Ya harus dong. Ini kita menampilkan wajah semua nih masalahnya. Kamu bisa melihat wajah kami, tapi kami tidak bisa melihat wajah kamu. Kan nih kalau begini kan enak. Oke. Kamu sudah pulang kerja ya? Udah, tadi jam asar. Fauzan aman? Oke, tolong di-mute dulu semua. Fauzan, tadi udah dari Teh Aldri ya, aman ya penjelasannya ya. Oke. Terus begini, sebentar ya, aku balik lagi ke white. Sebentar, aku sharing dulu. Yap, dari Fauzan sekarang Devia. Oke, lanjut ke Devia dulu, yang lain masih mute ya. Silakan Devia. Kak, ini aku nggak pakai itu sih, nggak pakai di Microsoft Word. Cuman aku buatnya di buku, udah aku tulis. Boleh dibacakan nggak ini, Kak? White, sepertinya aku pegang yang pernah kamu kirim ke aku tuh. Bukan, udah ganti yang baru. Alright, silakan. Ini aku kan meneliti Payas Agung nih. Itu kan asalnya dari Bali nih Kak, dari Bali.
Kabupaten Buleleng, ibu kotanya di Singaraja. Terus kalau payas agung ini biasanya dipakai pada acara pernikahan. Terus payas agung ini banyak banget gitu riasannya, aksesorisnya gitu. Payas agung ini terdiri dari sanggul hiasan rambut, mahkota, terus songket Prada, terus tapi kamen Prada, kembem, terus selendang itu untuk perempuan, terus ditambahi aksesoris ada gelang kana, terus gelang naga satru, badong, terus pending emas, terus subeng. Terus kalau untuk laki-lakinya pakai gelungan juga atau mahkota, iya mahkota. Terus kalau di tiap laki-laki dan perempuan itu mereka dipakai ini titik merah di tengah-tengah di antara alis gitu. Itu punya maknanya mana tadi? Simbol keselamatan dan kesejahteraan. Tuh. Terus laki-laki juga pakai kamen atau songket. Terus pakai umpal untuk perekat ikatan tapih sama songketnya. Terus di luar dipakai baju beludru. Terus aksesorisnya untuk yang laki-laki itu mirip dengan perempuan juga, pakai badong, terus gelang kana, gelang naga satru. Terus kalau laki-lakinya ditambah sama keris bertahta batu-batu mulia. Gitu. Terus kan itu kan makainya ini ya kamen Prada. Kalau aku cari kamen Prada ini semacam batik yang dilapisi semacam batik tulis itu dia pakai lapisan warna keemasan gitu. Nah warna keemasannya ini mempunyai simbolik itu untuk keagungan dalam status sosial gitu. Masih itu sih yang aku dapat. Terus kan aku ini rencananya mau mempromosikan payas agung ini kan dalam bentuk digital art nih Kak. Nah tuh, nah kalau misalnya aku buat digital art kan itu biasanya aku karena aku pakainya smartphone, jadi aku sketsa dulu di kertas, udah sketsa di kertas aku foto terus aku tambal gitu dia. Sketsanya masih ini sih aku buat masih satu gitu. Ntar aku buat lagi yang masih sampai situ sih sejauh ini progres aku. Ada lagi? Udah itu aja. Oke. Teh Aldri silakan. Iya, bagus banget ya, mau Devia mau mengangkat adat Bali gitu pakaiannya. Nah, menitik beratkannya ini sebenarnya untuk hanya pakaiannya aja atau memang akan yang tadi kan sudah digambar ya Kak Devia ya, kayaknya pinter gambar juga. Gimana? Nggak ada suaranya. Lumayan gambar. Nah, mungkin untuk lebih menarik, jadi kamu lebih ke gambar, kayaknya lebih menariknya ke gambar itu deh. Jadi memang bagus sih nanti untuk mengetahui asal usulnya, terus dipakainya untuk pernikahan gitu kan, itu bagus banget. Nah untuk promosinya harus lebih heboh gitu. Rencananya juga Kak, kan itu kan ada bagian-bagiannya, ada mahkota terus pakai gitu kan, selendang itu ntar aku pengen buat ini kayak skemanya gitu, terus ada gambarnya, aku buat tanda panah ini namanya apa gitu, aku buat kayak
Maksudnya kalau misalnya aku ngepost gitu kan, orang-orang pengetahuannya bisa nambah gitu. Bagus itu, bagus kalau kamu bisa gambar itu nilai plus buat kamu sendiri ya. Nilai plus karena kamu bisa menggambar sanggulnya, terus mungkin ikat kepala udeng-udengnya laki-lakinya gitu. Terus mungkin juga bisa gambar pakaiannya Motifnya dalam paling susah itu pasti motifnya ya, karena kan batik tuh banyak ininya, banyak bunga-bunganya, banyak hias-hiasannya kan gitu. nggak Itu apa-apa. Jadi kamu bagusnya kelebihan kamu itu karena kamu bisa gambar gitu. Jadi ya bener ya Kak Ardi ya, kelebihan dari Devia ini selain dia bisa mengangkat pakaian adat Bali ini, dia juga bisa menggambar per detail ya dari riasannya, dari pakaiannya, dari ininya gitu. Jadi kayaknya lebih ke gambar sih kalau saya. Iya gini, sementara apa yang sudah ada dengan Kak Devia, bahan, materi segala macam, tetap itu menjadi modal kakak untuk cipta karya. Artinya dari segi gambar tidak perlu lagi untuk dikembangkan yang lebih jauh dalam pengertian mengembangkan yang sesuai Kak Devia pikirkan, nggak perlu gitu. Tetap berpandu pada browsing Kak Devia, cara-cara membuat kostumnya misalkan ya, warna-warna yang tadi sudah disebutkan, aksesoris dan segala macam, tetap berpandu pada itu. Terus kemudian nanti caption dan segala macam, filosofisnya, kegunaannya dan segala macam itu tertera dalam cipta karya tersebut. Nah, Kak Aldri lebih sebenarnya memberi masukan atau memberi pilihan sebetulnya, karena melihat Kak Devia salah satu kelebihan bisa menggambarkan ya, art picture lah. Nah, artinya Teh Aldri lebih mengarahkan sebetulnya kamu punya kelebihan menggambar, siapa tahu saja ada pola pengembangan misalkan gitu yang Kak Devia pikirkan. Nah, kalau itu memungkinkan silakan. Kalau kakak berpikir untuk mengembangkan Payas Agung misalkan ya, entah itu dari segi warna, motif, terserah. Tapi kalau tidak memungkinkan, wah aku belum berani nih Kak misalkan mengembangkan motif Payas Agung, aku tetap berpandu pada contoh aja deh dulu deh, terus mengimplementasikan, memasukkan ke dalam skill yang aku punya, itu juga nggak apa-apa, begitu. Ada pertanyaan Kak Devia? Udah sih itu aja. Cukup. Teldri? Ya cukup. Cukup. Oke, kalau cukup kita mute kembali, masuk ke Kak Ati. Oke. Kak Ati, kostum apa itu? Jadi gini Kak, Yes. sebelum saya gak bikin Word ya, terus tapi bikin catatan-catatan kecil. Oke. Jadi gini, Simbar Kencana itu adalah salah satu baju adat yang ada di Majalengka. Nah, baju adatnya itu cenderung warna hijau. Alright. Cenderung warna hijau. Padahal kan kalau ratu itu gak mungkin kan punya baju cuma satu gitu. Oke. Jadi warna hijau itu didapatkan itu dari masa sekarang gitu. Jadi ada pengembangan budaya. Nah, kenapa warna hijau? Karena menurut zaman dulu itu baju di tataran Sunda itu berwarna hijau rata-ratanya. Itu mengartikan bahwa artinya itu adalah sebuah kesuburan kata zaman dulu. Jadi, nah, terus saya juga mau ke museumnya. Ada museumnya juga di Majalengka, itu di daerah Talaga, namanya Museum Simbar Kencana. Di situ
bukan tentang bajunya, tapi tentang ke Nyi Ratunya gitu. Nah, yang saya mau tanyakan itu, saya fokus ke bajunya atau fokus ke sejarahnya lagi gitu. Eh, Kalau yang evaluasi mingguan yang kamu kirim sebetulnya lebih kepada pakaian adat ya. Iya, pakaian adat. Terus kemudian apalagi pakaian adat tersebut pernah dipakai sama putri Indonesia dari Jawa Barat. Ini sebenarnya sudah nilai plus, sudah nilai plus. Nah, kalau kamu masuk di luar konteks kostum yang lebih kepada tentang cerita Nyai apa? Ratu Simbar ya? Kencana. Ratu Ya, Simbar Dewi Kencana. Ratu Simbar Kencana itu sebetulnya poin pertama yang aku pertimbangkan adalah itu cerita. Kita tidak mengetahui itu soal terjadinya cerita tersebut, kapan-kapannya dan segala macam. Artinya itu masih menjadi cerita legendaris. Nah, dalam arti kalau udah cerita legendaris, kamu panjang sekali durasi risetnya, sangat panjang, tidak mungkin kan? Artinya tidak realistis. Yang kedua, itu kamu membutuhkan juga ke lokasi yang nggak mungkin hanya sekali, pasti berkali-kali. Sementara konteks sekarang ini kondisinya negara sedang darurat ya. Bagaimana kondisi di sana PPKM-nya kan, itu mesti jadi pertimbangan juga. Jadi aku sih berpikir kamu fokus ke kostum aja. Tealdrip ya? Ya, sama Kakak Ati ya, sama seperti tadi Kakak Fauzan, Kakak Devia, asal usul mungkin hanya untuk sekedar cerita di balik kostum tersebut gitu, hanya sekedar sekilas gitu ceritanya. Nah, pakaian ini boleh nggak dipakai untuk umum misalkan, atau enggak kainnya boleh nggak dipakai buat siapapun memakainya. Nah, coraknya yang menarik apa sih gitu. Memang ceritanya juga menarik gitu, tapi bisa dibahas mungkin artikel selanjutnya saya ya gitu. Jadi ada kelanjutannya. Jadi nanti Kakak Ati juga harus menampilkan semenarik mungkin. Ini asal usulnya dari Nyai Ratu Simbar Kencana loh ceritanya. Ya ceritain aja sekilas gitu, sekilas dengan pakaian yang seperti ini. Mungkin ya itu mengartikan tentang kesuburan. Terus mungkin ada motif-motif yang berbeda dengan ya maksudnya yang lain lah, misalkan ada bunga-bunga, ini mengartikan apa atau apa gitu. Jadi lebih dicari detailnya, spesifiknya gitu. Yang menarik apa sih gitu? Yang menarik yang bikin membedakan nih, yang bikin membedakan antara pakaian adat Simbar ini dengan pakaian adat yang lain. Nah, itu kan pasti berbeda tuh, Kak Ati ya, bener kan? Nah, itu Kak Ati harus jeli ke arah sana gitu. Nah, nanti juga di kalimat-kalimat yang Kak Ati buat juga harus semenarik mungkin, kayak mempromosikan, kan ini kan daerah tempat Kak Ati sendiri gitu. Jadi kita sebagai putra daerah, Kak Ati harus mempromosikan, ini loh kita harus bangga dengan kain adat, pakaian adat kita gitu. Kalau bisa kita memakainya misalkan di hari Kartini atau enggak di hari-hari kita pergi juga bisa loh untuk dipakai gitu, misalkan gitu. Jadi nggak ada bedanya dengan batik-batik yang ada di Jawa gitu. Bisa ya dipahami ya, Kak Ati ya? Iya. Jadi promosilah gitu. Yang menarik apa sih gitu. Nggak apa-apa dari asal usulnya sekilas aja, yang lain lebih penekanannya pada arti dari motif atau filosofinya, atau kapan dipakainya, atau boleh kapan aja dipakainya gitu. Mungkin kalau dipakai sama perempuan akan terlihat anggun gitu, akan menarik gitu. Jadi memang harus
banyak promosinya. Gitu aja sih, cukup Kak Ardi. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ati ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke, cukup. Oke, sesi terakhir aku ada pengarahan sedikit. Mohon diperhatikan ya secara jelas. Suaraku jelas ya? Suaraku jelas ya? Oke. Gini, cipta karya yang akan kita buat ini adalah dalam bentuk video, dokumenter, bercerita. Nanti kami, tim dari Kawan Budaya, membantu untuk hal teknis, pengeditan, bahkan audio backsound-nya dan segala macam, sampai hasil jadi video tersebut. Dengan begitu, hal-hal yang dibutuhkan adalah, pertama, aku share dulu ya. Nah, materi punya kalian ini, itu kalian berdasarkan browsing, dapatlah sebuah kesimpulan, dan dapatlah sebuah info-info yang sangat mungkin bisa dibilang valid. Nah, dari kesimpulan itu, kamu buat sebuah cerita dalam bentuk narasi. Nanti, narasi itu kamu rekam pakai handphone. Wait. Kamu rekam pakai handphone, pakai headset aja. Jangan langsung handphone begini ya. Jangan. Tapi pakai headset, ngomong. Kalau bisa di dalam kamar, jauh dari keramaian supaya tidak noise suaranya. Kalaupun ada orang, kamu bilang saja, minta tolong 5 menit saja. Jangan berisik dulu, aku mau rekaman suara. Nah, narasi itu kamu bacakan dalam konteks presenter, narator. Contoh, kostum Payas Agung adalah sebuah kostum yang berasal dari daerah bla 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 segala macam. Kostum ini berfungsi sebagai untuk kebutuhan acara adat bla 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 segala macam. Motif dari kostum ini berbentuk bla 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 segala macam. Sampai sini paham? Paham? Foljan? Paham. Nah, rekaman itu jadilah MP3 atau WAV di HP kamu. Oke? Datanya diambil, masukkan ke komputer, jadikan satu folder. Folder itu kamu kasih nama kamu sendiri. Jadi di dalam folder itu ada narasi cerita dalam bentuk PDF atau Word, file audio dalam bentuk MP3 atau WAV yang sudah kamu rekam, dokumentasi video, dan dokumentasi foto. Kalau bisa, dokumentasi ini itu hasil jepretan kamu sendiri, original, bukan pakai punya orang lain. Contoh, Kak Devia, Payas Agung. Wah, aku di Jakarta sementara Payas Agung di Bali, misalkan ya. Kamu punya kenalan teman yang bisnis kostum misalkan, kostum etnik. Nah, kamu lobby-lobby sedikit lah. Kak, aku ada kepentingan ini nih, segala macam buat riset nih. Boleh gak kamu pakai, atau Kak Devia sendiri yang pakai kostum itu, terus minta difotokan. Kemudian divideokan. Nah, misalkan itu ya, misalkan loh. Atau bisa juga Kak Devia membuat yang tadi Kak Devia gambar itu digambar dalam bentuk motif art digital, terus divideokan prosesnya. Aku pernah lihat konten kamu di sosmed, itu kamu memvideokan proses kamu gambar kan? Ya. Nah, salah satunya bentuk video yang aku maksud seperti itu. Kalau yang tadi untuk kostum Payas Agung yang asli tidak bisa. Jadi bisa video dalam arti kamu membuat Payas Agung itu. Intinya yang aku maksud, foto dan video kalau bisa, itu original punya kamu. Kalau memungkinkan kamu cari sendiri. Atau buat sendiri. Tapi kalau tidak memungkinkan, kamu pakai punya dokumentasi orang, ditelusuri, itu punya siapa,
jika memungkinkan kamu DM orangnya, kamu tanyakan boleh nggak pakai karya fotomu atau karya videomu. Kalau ditanya untuk apa, ini aku sedang berkegiatan riset ini bla 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 segala macam. Jika dia mempersilahkan, oh iya silakan pakai saja. Kamu screenshot pernyataannya dia, jeger jadi data, supaya nanti ketika karyanya dia kita pakai, tidak ada kedepannya, tidak ada dalam bentuk komplain segala macam. Begitu. Sudah paham sampai sini? Kak Devia? Kak Fauzan? Paham ya? Oke. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Buka mic-nya. Sebelum aku lanjutkan lagi. Jika tidak ada yang buka mic, aku anggap paham ya. Tidak ada yang mau bertanya ya. Oke. Di dalam folder itu, aku ulang, ada narasi, cerita narasi dalam bentuk Word atau PDF. Ada file audio, rekaman kamu. Ada foto, ada video. Atau pendukung lainnya. Folder itu kamu kompres menjadi zip atau WinRAR, nanti dikirim via email atau Google Drive. Nah, teknis kirim ini nanti aku update lagi di grup. Kak Fauzan aman? Aman. Teknis kirim folder dalam bentuk yang sudah dikompres, itu nanti aku update lagi di grup. Apakah kirim via email atau kirim via Google Drive. Jadi kamu tinggal upload aja di Google Drive itu, nanti aku bikin space. Paham? Oke. Nah, folder itu, data kamu itu, masuklah ke kami, baru kemudian kami olah menjadi sebuah konten yang setidaknya ada daya tarik untuk orang melihat, mendengar, dan membacanya. Setidaknya, karya yang dimaksud itu tidak cuma sekedar karya dalam bentuk menggambar, dalam bentuk memfoto kostumnya, atau dalam bentuk cuma sekedar melihat kain doang. Tetapi, kita buat karya itu menjadi sebuah konten yang ada ciri khas, supaya ada daya tarik orang untuk melihat, mendengar, atau membaca. Kak Ati, Kak Fauzan dan Kak Devia, karena Kak Fauzan pasti bisa gambar dong. Ya, insya Allah. Wah, kok insya Allah. Iya, bisa. Oke, artinya motif Riau itu bisa kamu gambar sendiri toh? Dengan menggunakan pakem-pakem lokal, etnik, ya kan, sesuai aturan, ya kan. Nah, artinya cipta karya Kak Devia dan Kak Fauzan bisa dalam konteks skill. Kak Ati, kalau bisa menggambar juga nggak apa-apa, ikut yang ada. Tapi kalau tidak ada skill yang menggambar, kamu bisa lebih kepada memfoto itu, kostumnya, jika memungkinkan ya, dengan original karya foto kamu sendiri. Kemudian memvideokannya dengan original video kamu sendiri. Syukur-syukur kamu bisa memakai kostum itu. Gimana caranya terserah, syukur-syukur ya. Atau minimal kamu melihat orang yang berpakaian kostum itu, kemudian kamu videokan dan kamu fotokan. Atau kamu bisa foto dengan orang tersebut, terserah. Poinnya adalah dokumentasi itu karya punya kamu sendiri. Jangan pakai karya orang lain. Usahakan itu dulu. Jika tidak memungkinkan untuk kamu cari secara pribadi foto itu, dokumentasi video itu, silakan pakai yang ada di Google segala macam dan telusuri apakah ini punya orang atau tidak jelas. Kalau tidak jelas ya sudah pakai saja. Tapi kalau misalkan ini punya orang, karya orang, kamu telusuri dulu, mau via Instagramnya, mau websitenya, mau apa, kamu beritahu maksud dan tujuannya. Saya sedang ini segala macam. Apakah boleh digunakan? Jika ada pernyataan boleh, screenshot, foto, jegret, jadi data. Oke. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua?
Berarti yang saya itu berarti kayak memvideokan proses gambarnya Boleh. atau hasilnya lah. Kalau misalnya yang kata Kak di tadi itu kan, kalau yang ada juga kainnya gitu, yang bermotif kayu gitu. Oke, Jadi sorry. yang mana? Jadi yang gambar atau yang kain? Sorry, tadi hilang suaramu, Fauzan. Gini, kain atau gambar itu kami kembalikan lagi ke kamu sendiri. Mana yang menurut kamu lebih memungkinkan untuk dijadikan sebuah cipta karya. Aku sama Teh Aldri tadi lebih sebenarnya menguatkan, mengarahkan supaya kamu sendiri bisa langsung menentukan. Jadi kami tidak mengarahkan materi apa yang akan kalian ambil, karena itu bersifat masing-masing keputusan. Kami hanya lebih mengarahkan bagaimana prosesnya, supaya nanti karya yang dimaksud itu berguna ke depannya. Bukan hanya untuk diri sendiri, bahkan untuk orang lain. Bisa dibayangkan setahun ke depan, bahkan 5 tahun ke depan, itu teknologi digital segala macam tuh udah pasti menjadi maha segalanya. Artinya kita harus berkonsep, membuat karya harus berkonsep tidak hanya untuk hari ini atau bulan depan, tapi kita harus berkonsep membuat karya itu setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Maka dari itu, karya yang dimaksud adalah sesederhana konten kreator saja, tidak usah yang berpikir rumut-rumut gitu. Sejauh kamu bisa laksanakan, silakan ambil itu. Jadi mau yang gambar atau yang mau kain, terserah. Yang penting buat aku, buat tim fasilitator adalah data tadi. Kamu buat narasi cerita tentang materi itu, kamu rekam suara kamu pakai handphone, pakai headset, kemudian kamu dokumentasikan fotonya. Semakin banyak foto semakin bagus. Jadi nanti pas ngedit ada pilihan. Kemudian kamu videokan. Videonya pun jangan durasi yang panjang, durasi pendek-pendek aja. 30 detik, 1 menit. Tapi ada beberapa video, 5 video misalkan, atau 10 video misalkan. Jadi ketika proses ngeditnya menjadi sebuah dokumentasi film gitu, film pendek atau dokumenter pendek, itu ada pilihan. Begitu. Ada yang mau tanya lagi? Kak Devia, Kak Ati? Sudah jelas? Sudah jelas? Oke. Terakhir, aku mau menekankan sekali lagi, karya yang dimaksud video itu adalah nanti jika sudah jadi kita upload ke sosmed, bahkan segala macam. Ini Kawan Budaya juga sedang on the way pembuatan website segala macam. Pokoknya kita publish dengan catatan itu karya sesuai nama kalian. Nah, kemudian kalian juga boleh mempublish secara pribadi, terserah. Nanti kami berikan hasil hasil editingnya. Nah, artinya cipta karya yang dimaksud itu ada dua opsi pilihan atau 2 bentuk lah. Yang satu dokumentasi pendek, durasi 1-2 menit aja, disertai dengan background musik. Nanti musiknya kami pikirkan. Dan kalau bisa musiknya juga original, bikinan sendiri. Plus suara kamu sendiri yang kamu rekam itu. Kostum Simbar Kencana adalah kostum bla 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 dari Majalengka. Kostum ini berasal dari cerita legenda bla 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 segala macam. Nah, kamu buat narasi jangan terlalu panjang juga. Se-feel kamu lah, menurut kamu ini udah cukup. Clue-nya adalah informasi tentang materi itu sudah masuk semua. Mulai dari ini cerita asal-muasalnya, kapan dibuatnya, terus fungsinya apa, dan segala macam. Jika informasi itu sudah ada di narasi itu semua, cukup narasinya. Tapi jika belum ada, silakan kamu cari lagi infonya. Kamu buat narasi,
Terus kamu membacanya sebagai presenter, narator. Nah, nanti narasi kamu, audio kamu itu masuk dalam video itu. Begitu. Jadi kamu melatih dulu suaranya itu. Merekamnya itu kamu latih dulu. Kalau kamu sudah merasa pede, ya sudah kamu rekam. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Atau gimana? TL3 mau ada tambahan? Nggak ada, cukup. Oke, ada yang mau tanya sebelum kita akhiri? Teknis kirim nanti aku update di grup ya. Sudah jelas semua? Sudah ya? Oke. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nanti kita berikutnya kita chat-chat di grup ya. Oke, thank you. Dadah.